Alhamdulillah dari saung tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arsamanik Kota Bandung. Mari kita getarkan dari dalam kolbu kita yang terdalam. Raditu billahi Allah. La ilaha illallah. Wabil islami dina. Ridho beragama Islam. Buktikan dengan ucapkan dua kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ridho contoh mencontoh kepada Nabiullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Dan kita bermohon kepada Allah untuk diberikan ilmu, ya Rabbi zidni ilma, ini tingkatkan ilmu kita, warzuqni fahma, dan diberikan pemahaman, rezeki yang gampang untuk memahami segala sesuatu tanpa harus ngariweuhkeun batur, ya, tanpa harus bersandar kepada orang lain. Bagaimana caranya? Bertawakal kepada Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dari saung tafsir Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, segar bugar sehat walafiat, dan sudah bergabung sahabat-sahabat kita dari berbagai penjuru dunia, ya, dari mulai dunia di seputaran Kota Bandung, dari Cipamokolan Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga di seputar Masjid Al-Jabar, kemudian masih dari Kota Bandung Kang Muhammad Hussein dari Margahayu Raya, dari Kota Bandung juga Taruna Parahyangan Kang Dudung Durrahman bersama keluarga, masih dari Kota Bandung di Radio Kilait FM bersama kru dan keluarga besar radio Kang Indra Gunadi bersama keluarga besarnya, kemudian dari Nata Endah Kota Bandung hadir Teh Nung bersama keluarganya, kemudian dari Cijerah Kota Bandung hadir bukan Kang, iya mah AA, aki-aki ya, AA Iskandar bersama keluarganya dan anak cucunya. Kemudian dari belahan bumi timur ada Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon Kasepuhan, kemudian ada Ibu Irin Apriani dari Cirebon Kanuman, kemudian dari belahan bumi selatan ada Teh Yulianingsi di Parung Kadongdong Sukaraja Tasikmalaya, ada Inna Herlina di Galumpit Sukaraja Tasikmalaya, kemudian ada dari Kebayoran Baru Jakarta Selatan Kang Muhammad Yani bersama keluarganya, kemudian dari Pamanukan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Pamanukan AA Erlangga Judi Biarto bersama keluarganya, kemudian dari Sumedang hadir Teh Eis Yuliani bersama keluarga, kemudian juga dari Kang Mas Joko Raharjo tadi sudah bergabung, mungkin keluar karena ada gangguan, dari Jakarta, di Bekasi, insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dan Kang Agus Jafar Sidik di Kebon Jeruk dekat studio RCTI ya di Jakarta. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita menerima sebagai yang terbaik juga dengan penuh rasa syukur atas apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, bahagia kita hari ini untuk istiqamah berjamaah membaca Al-Quran, dan yang akan kita baca pagi hari ini adalah surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa mulai ayat ke-11. Ya. Kita akan baca surat An-Nisa mulai ayat ke-11. Mudah-mudahan kita termasuk yang mampu untuk membacanya dan mendapatkan ilmu dari yang sudah kita baca dengan memanfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
Mari kita sama-sama membaca surat An-Nisa mulai ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم Yusikumullahu fi auladikum. يوصيكم الله في أولادكم Lidzakari mislu haddil unsayain. للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث إن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يؤصي بها أو دين فإن كان له إخوة فلأمه السدس فإن وإن كان كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد وصية يؤتي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن
حكيما فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagimu, ya, mensyariatkan bagimu. Bagi siapa? Bagi kita manusia. Hari monyet sok aya bagi waris tara Bu. Ayah, tapi manusia sok aya nunurutan monyet. Sok kemaruk punya hari monyetnya cenah sok kemaruk sekala dia kumpulkeun segala dibawa gitu punya. Eta teh mo di urang sok aya nu jara di mo eta monyet ya. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagimu manusia tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Jadi disyariatkan, diatur Bapak Ibu, jangan coba-coba ngatur warisan dengan otak, nggak mungkin kejangkau. Maksudnya dengan otak itu ulah nah mikir kieu nah ulah make nah tinggal laksanakeun. Lamun daek, lamun teu berarti anjeun geus kufur tina ayat-ayat Allah. Kumaha caranya bagi waris? Mari lihat ya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagimu manusia tentang pembagian waris untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ngertos Bu? Bahasanya beda nih Bu. Di urang mah 2 kali lelaki mah 2 kali dibanding awewe. Bukan begitu. Ya. Lain 2 kali lipat lain Bu ya. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Sama. Jadi derajatnya bagian warisan laki-laki itu 2 kalian tina bagian awewe. Awewe teh istri Bu perempuan. Sudah teu adil, kumaha sia gitu Bu ya. Leres Bu, lamun aya nyebut ka Allah teu adil, ari sia arek adil jeung saha nya. Mata kaina loba manusia anu hadirupna kumaha kumaha sia kumaha aing gitu punya atuh 5D tong gitu Bu kumaha aing gitu punya ya terus. Jadi ditegaskan di sini bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi lamun boga anak laki jeung boga anak awewe jangan disebut awewe masa tengahnya, jangan. Bukan begitu. Bagian lelaki sama dengan 2 orang anak perempuan. Bahasanya beda Bu, abdi mah 2, awewe hiji. Nah, kan jadi seolah-olah merendahkan, tidak merendahkan, sama disebutnya juga ya. Jadi hati-hati ini bahasa ya. Orang masuk riweuh wae urusan bagi waris teh punya, kuring sok mineng diajak anu bagi waris punya, sok komo lamun pamajikanana leuwih ti hiji anakna tiba sabaraha bibit super riweuh eta mah punya mata kuring mah teu hayang riweuh lah di dunia mah ya biasa we gitu ya. Terus Bu, Ibu sok maliru riweuh tara? Selamat riweuh, tong ngariweuhkeun batu ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, ingat anak perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau ada anak laki-laki ya, anak laki-laki ini sama dengan bagian 2 perempuan. Nah, kemudian kalau seandainya dia anaknya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Jadi bukan semuanya harta waris buat anaknya. Hanya 2/3 lamun anaknya awewe wungkul. Nah, gitu Bu. Kumaha lamun istrina awewe wungkul? Tuh, ada istrina mah awewe wungkul punya. Terus boga anak, beda deh Bu, teman-teman wakar diri nya. Ayeuna mah sampai di situ dulu aja. Ya. Jadi kalau anak perempuan lebih dari 2, maka mereka mendapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jadi tidak semua diwariskan kepada anaknya. Tapi kalau ada anak laki-laki, diwariskan semua, kecuali ada ibunya atau bapaknya. Gitu ya. Nah, jika anak perempuan itu seorang saja, lamun anak tunggal, saya nyari anak tunggal kemana-mana Bu, ayah mangan ayah bawang tunggal. Ya,
Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Jadi kalau anaknya tunggal perempuan, hati-hati, tidak bisa menguasai seluruh harta atau mewarisi seluruh harta. Ayeuna masuk beda. Ah, cenah da putra nangan abdi wungkul kabeh kumanehna, malah disertifikatkeun meme indung bapana paeh. Ya, gitu Bu ya. Aya gitu, Pak. Eta teh monyet gitu teh, Pak. Ari kudu tarik mau ngomongna. Di urang keur rada loba nu jadi bapak nu nyebutnya lain abdi. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi mereka masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jadi kalau masih ada ibu bapaknya, masing-masing seperenam dari harta. Jadi ibunya seperenam, bapaknya seperenam. Ya, ini matematika dari Al-Quran. Ya, perhatikan. Loba nu belegu urusan ibu. Disebut belegu itu apa? Tidak mau mengikuti ayat 11 surat An-Nisa. Ah, cina eta mah hese nggak bagi-bagi. Geus we kieu cina anak abah aya opat, geus bagikeun kabeh. Oh, kan gitu. Punten tuh, meong tuh pada tipis. Alhamdulillah. Rezeki ayam meong pipis di masjid. Gimana? Alhamdulillah. Ya, minum malam. Alhamdulillah. Ya. Kan atuh Bu, bila kadar abdi numpang pipis di masjid cenah saur meong. Teu acan Bu, teu acan. Atos manitaliti ibu mun cabangkan. Ibu cabak bujurna meong nagara atos pipis teh acan. Baik, inilah suasana di Masjid Saung Tafsir Al-Qur'an Bu. Ayam meong, ayam monyet, tadi punya lain monyet eta mah Bu jelema anu kumaruk ya. Dan untuk dua orang ibu bapak masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Ya, jika yang meninggal mempunyai anak, maka ibunya, bapaknya dapat seperenam. Tapi yang meninggal ini tidak punya anak, ya, jadi yang meninggal tidak punya anak. Jadi anak ibu meninggal tidak punya anak. Ya, maka warisan ibu teh sepertiga. Nah, ibunya sepertiga, bapaknya sepertiga. Yang sepertiganya untuk siapa? Nah, di situ adalah nanti istri. Istina sabaliji bagikan seperti lu. Ya, ulah dari Bu ya. Ayeuna mah nusuk ngaliriweun teh da anu baroga istri leuwih ti hiji tapi manehna teu bisa ngurus nepi ka ngaliweuhkeun batu ya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, jadi ayah dulurna, ibunya ayah dulur-dulurna, maka ibunya memperoleh seperenam. Balik, namun ayah dulurna seperenam. Ini hitung-hitungan Bu ya. Silakan nanti utak-atik sendiri. Tapi ayat-ayat ini adalah untuk dipraktekkan, bukan hanya untuk diomongkan. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Ingat Bapak Ibu, ada 3 hal yang harus dipenuhi ketika kita dalam keadaan akan membagi waris. Yang pertama wasiatnya, yang kedua hutangnya, dan yang ketiga apa? Yaitu warisnya, sisanya ya. Jadi sisanya dari wasiat dan hutang itulah yang menjadi warisnya. Nah, bagaimana untuk wasiat? Wasiat laksanakan maksimal sepertiga dari yang diwasiatkan. Punya wasiat untuk istri pertama sekian, nggak boleh itu Bu, karena istri itu termasuk yang ahli waris. Jadi yang menerima wasiat tidak boleh ahli waris. Ahli waris tidak berhak atas wasiat. Umumnya ke si cikal, iya nggak boleh. Nah, kalau dia nunggu mati, tapi kalau lagi hidup boleh. Cek pada data ke istri nu cikal, nu iya, ke istri nu pangais bungsu iya, ke istri nu bungsu iya, ke istri nu can kanyawan iya, kan gitu ya.
Kudu jelas Bu aya menerangkeun nu kana dieu teh. Sebab di masyarakat teh luker roban riweuh punya urusan nu kana dieu. Teu daek balik kana Al-Qur'an. Ujung-ujungna riweuh jeung ngariweuhkeun. Nepi ka ayeuna loba tanah anu teu jelas milik saha. Wariskeun cenah punya. Aya tanah anu aplak-aplakan ieu teh teu jelas. Sabab naon? Istrina loba, anakna loba, tungtungna parasea. Diparaseakeun aya nu nyieun sertifikat, aya nu 2 sertifikat, 3 sertifikat. Makanya harus teliti Bapak Ibu kalau mau beli jual beli urusan lahan atau tanah. Ya. Lanjut. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat selama hidupnya, ya. Kemudian sesudah dibayar hutangnya. Bisa jadi semua hartanya itu habis untuk bayar hutang. Tapi untuk wasiat nggak mungkin habis. Karena wasiat meskipun ada wasiat maksimal 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Ya. Jadi wasiat kemudian hutangnya. Nah kalau hutang itu bisa 1/3 Bu. Kudu dilunasan bayar. Cek pada DT salah dengi cek pada DT ya mah wasiat dan 1/3 hutangnya. Itu bisa. Supaya mah kudu dilunasan ya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi tentang orang tua dan anak-anak, jangan ditanya siapa yang lebih dekat, kan gitu ya. Ini adalah ketetapan Allah. Kan supaya ada yang ngomong gini, atau ibunya harus dapat lebih banyak, bapaknya harus dapat lebih banyak daripada anak. Tidak, bukan begitu. Allah sudah mengatur. Seperti ini aturannya, kan gitu ya. Jadi kalau anaknya itu ada, maka orang tua hanya kebagian 1/6. Itu pun kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau anaknya perempuan, kalau perempuan anaknya itu 2 atau lebih, maka ibu bapaknya kebagiannya berapa Bu? Ya, masih 1/6. Tapi kalau anaknya tunggal, 1/3 gitu Bu. Jadi kalau anak 2 itu perempuan 2 berarti sama dengan ada seorang anak laki-laki. Jadi ibu bapaknya 1/6. Sedangkan kalau anaknya tunggal perempuan, maka dia kebagian 1/3. Lebih gede Bu. Wah, mun kitu mah cenah anak urang teh keun we tong loba anakna. Leuwih riweuh bu anu paehna ibu heula. Nya tong bating anak teh cenah hiji we, cenah ngalah ibu kabagian warisan. Memang ibu moal paeh ti heula kan gitu ya. Asup aya gitu Bu. Ngatur-ngatur ke Allah ya. Masya Allah tabarakallah. Baik Bapak Ibu, jadi mari kita renungkan dari ayat ke-11 ini. Bisa jadi dalam keluarga kita terjadi, karena pasti ada yang mati, dan pasti ada yang berwasiat, dan pasti ada yang punya utang. Jadi pasti juga punya warisan, minimal warisan sebatang cincin terbuat dari perak. Jadi Pak Dede udah bukan diwariskan Pak Dede kacamata Pak Dede. Seperti lu nakeun istri ka hiji, seperti lu ke istri kedua, pupuskeun kan gitu. Nah, tapi dalam prakteknya apakah boleh warisan itu diuangkan, dinilai dengan uang? Boleh, karena untuk dibagi. Bapak dengan boga sarung hiji-hijina, eta geus bau lolol nya. Warisan dengan sarung hiji-hijina Pak, kopiana geus duble. Dijual, ge wariskeun eta. Nya, ulah disoe-soekeun, abdi mah kabagian sarung handapna, cek nu kolot, kabagian ieu cek abdi manusok nyisehna kabagian sabelah gitu. Ya. Inilah dunia. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi jangan lupa banyak manusia yang tidak mau mengikuti aturan Allah. Dan itu adalah bahaya. Ya, baik. Ya, jadi hari ini bacanya 1 ayat saja. Tapi insya Allah 1 ayat saja banyak yang riweuh jeung ngariweuhkeun. Kusabab naon tak mau tunduk pada ayat ini. Aing mentanya dinasehati, aing geus dititah balikan ayat, cenah paum, cenah daripada SMA geus urang adil-adilan. Anu awewe satengahna, lalaki satengahna, atawa sarwakeun we. Geus mun kitu mah berarti geus kaluar tina ajaran agama Allah.
keluar tina ajaran agama Islam. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau yang bagi waris itu diratakan umat Islam, berarti dia keluar dari ajaran agama Islam. Gampang gitu. Sebab apa? Dia tidak mau tunduk. Tapi kan suruh pengacara isukan modal, ya. Beres Bu, beres Bu. Masuk air praktikan gitu, segera bertobat. Biasa mah perempuan yang ada yang ngojok salakin ngosra sarua anak bapak mahnya dibeda-beda mana awewe tenang kan buka disalakin kan gitu ya. Eta mah salakin lurus tunjung ayeuna keur usum Bu loba salaki anu nurus tunjung Bu ya. Aya ibu-ibu buka salakin lurus tunjung teh biceun Bu tajong mun bisa mah muruhkeun ka Messi sina ditajong salakin lurus tunjung Bu ya. Nah, saha Messi teh Bu? Kayamal cek Inggris Kayamal orang Spanyolnya ibu teh kan lamun boga imah nah loba imah potongannya potongan Spanyol loba aya nu imahna Spanyol separohnya menang nyolong sehingga tidak diketahui jelas tuh ya gernu kolot gernu ora dipanggil ke imah Spanyolan ya separohnya menang nyolong duit negara. Mana mah gitu Bu ya. Baik. Jadi ayat yang mulia ini disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ya. Ayat yang mulia ini serta ayat-ayat sesudahnya dan ayat yang penutup surat An-Nisa ini ya adalah ayat-ayat mengenai ilmu faraid, ilmu bagi waris. Dan ilmu faraid tersebut diistimbatkan atau diambil sebagai suatu kesimpulan hukum dari 3 ayat ini dan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut sebagai tafsirnya. Sebagian dari apa yang berkaitan dengan tafsir masalah ini akan kami sebutkan. Sedangkan berkenaan dengan keputusan masalah, uraian perbedaan pendapat dan dalil-dalilnya serta hujah-hujah yang dikemukakan oleh para imam, tempatnya adalah dalam kitab-kitab hukum. Hanya kepada Allah tempat meminta pertolongan. Demikian kata Ibnu Katsir. Jadi sudah menyebutkan beliau bahwa ada yang ditafsirkan, bahwa ada yang berbeda pendapat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Tapi intinya bahwa beliau menyampaikan dari ayat-ayat yang ada di sini dan penutup surat An-Nisa. Nanti kita akan nyampe ke penutupnya ya. Itu adalah ayat-ayat mengenai ilmu bagi waris. Namanya faraid. Ya, ilmu faraid. Sesungguhnya telah datang anjuran mempelajari ilmu bagi waris ini dan pembagian-pembagian tertentu itu merupakan hal yang terpenting dalam ilmu faraid tersebut. Terdapat hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amr secara marfu. Disebutkan ada ilmu itu ada 3, sedangkan selainnya adalah keutamaan atau pelengkap. Ayat yang muhkam, sunnah yang pasti atau faraid yang adil. Jadi dalam kesempatan ini kita juga harus paham bahwa ayat-ayat yang muhkamat yang sudah jelas-jelas hukumnya, kemudian sunnah yang pasti yang diberikan contoh oleh Rasul SAW dan faraid yang adil. Ya, faraid yang adil ini adalah petunjuk yang boleh jadi pada saat itu Rasulullah SAW memberikan penjelasannya secara lebih detail lagi, lebih rinci lagi. Ya. Ibnu Uyainah berkata, faraid disebut sebagai setengah ilmu karena semua manusia diuji olehnya. Jadi ingat Bapak Ibu, ilmu waris yang paling banyak menimbulkan masalah antar manusia. Ya. Sampai kalau Bapak Ibu sekarang melihat Israel, kenapa membombardir Gaza? Karena dia ingin semua Palestina menjadi milik mereka. Itu menurut mereka warisan untuk Bani Israel. Padahal tidak begitu. Ya, itu mana nama ngaku unggul. Dan Al-Quran sudah meluruskan. Itu salah satu contoh. Di kita silahkan lihat dan silahkan perhatikan. Banyak dulur-dulur yang keluarga pecah gara-gara bagi waris. Ada yang diundur-undur bagi warisnya. Padahal bagi waris yang baik itu adalah 7 hari paling lambat setelah mayat di makam meninggal harus segera dibagi
waris. Ulah dilila-lila. Sabab apa? Setan pasti waswis. Waswis. Oh, lagi baju bisik. Berapa Pak? Jadi perhatikan di sini bahwa pada saat kita sedang dalam keadaan hidup ini, perhatikan, belajarlah ilmu bagi waris. Iya. Tapi karena di Baik, kita baik. karena sudah tradisi Pak, jadi apa namanya? Jadi temen ayat tradisi Pak, kalau mau ikut mayat agama masih apa, ikut, masa udah kalau nggak mau bilang ikut gitu. terserah kumasia, gitu Pak. Tapi agama memang gitu. Nggak boleh ada tradisi-tradisi dalam agama Islam itu ya. Kalau mau ngikuti agama. Nah, kalau tidak mengikuti agama ya terserah. Lakum dinukum waliyadin. Itu tradisi itu Iya, adalah kan jawaban itu otak. Sedangkan Allah memberikan pedoman yang sempurna. Ya, itu. Ya kalau Sampai itu kita benar itu itu ya dikaliankan sebenarnya oleh gitu, otak. tapi kan kadang-kadang gitu, itu malah sumber Nggak boleh pertengkaran jadi. kadang-kadang Pak. Kalau mau ikut-ikut, kalau enggak. Itu aja. Sampaikan meskipun pahit. Gitu. Ini kebenaran. Qulil haq walau kana murra. Dan kebenaran itu dari Allah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau enggak dosa, terserah Bapak Ibu dan sekeluarga mau dosa atau enggak. Mau taat atau enggak. Itu iman yang jawab. Ya. Jadi sekalinya istiqomah maka ikuti. Kalau ada yang tidak mengikuti, maka sampaikan meskipun pahit. Jangan lupa, ketika Kanjeng Nabi diturunkan di Mekah dan Madinah, semua orang merongrong apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi. Tapi waktu itu tradisi, kami sudah biasa nyembah berhala, kami sudah biasa begini, kami sudah biasa begini. Lakum dinukum waliyadin. Terserah Allah, gitu ya. Gitu. Jadi ini dalam beragama. Sekali lagi, kita itu banyak riweuh oleh pendapat diri sendiri. Padahal diri sendiri itu kecil dan diciptakan Allah. Tapi jangan lupa diri sendiri diberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bisa jadi ikut ke dalam kejelekan, bisa jadi ikut ke dalam ketakwaan. Jangan lupa, Yahudi dan Nasrani tidak sukanya kepada Rasulullah karena apa? Rasulullah mengatur apa yang sudah mereka pakai otak mereka. Bagi waris, kemudian zakat, kemudian membagi infak, kemudian hasil perniagaan, kemudian renten, diatur semua oleh agama Islam. Mereka tidak suka. Yang jadi masalah orang Islam banyak yang mengikuti langkah mereka sehingga tidak suka nyebut tradisi, tos biasa. Ini bukan ekstrim, ini agama. Kalau nggak disampaikan salah. Nah gitu ya. Jadi harus begitu Pak. Bayahna. Kalau mau ikut, ikut. Kalau enggak. Sama dengan pernikahan antar agama. Sekarang kan, itu naon sami-sami jalmi. Tidak. Siapa yang bolehkan? Siapa yang membolehkan? Kan melawan Allah. Terserah. Nanti pada akhirnya akan ada aturannya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang sudah diatur, ini yang kita kan baru sampai ke Ali Imran, kemudian sampai ke surat An-Nisa. Kalau mengikuti enggak, waduh kalau gitu mah tidak sesuai dengan adat, dengan tradisi saya, terserah. Kan gitu ya. Kita menyampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Jadi itu disuruhnya begitu. Ya. Jadi kalau kita tidak mau, ya itulah kita. Bawangnya kita itu di situ. Ya, itu Pak Dede. Kita sholat, maghrib dan kewe jam 10 peting. Nanti. Adalah sinting. Sinting teh gelo, Bu. Ibu kasuk nu sinting teh. Pun teh sinting atuh hayu ngikuti, Bu ya. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan